Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kamu merasa bahwa doa yang kita ucapkan hanya akan diterima jika dilakukan dalam bahasa Arab? Banyak orang berpikir begitu, tapi apakah benar begitu? Jadi, teman-teman, jangan merasa khawatir jika kita berdoa dalam bahasa yang kita pahami, karena Allah Maha mendengar dan tidak terikat oleh bahasa. Tapi jangan lupa juga, berdoa dengan bahasa Arab sangat dianjurkan agar kita lebih dekat dengan sunnah Rasulullah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa penjelasan ini bermanfaat, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Juga, jangan lupa untuk komen di bawah, apa doa favoritmu yang sering kamu ucapkan. Mitos. Doa hanya sah jika dilakukan dalam bahasa Arab. Kita sering mendengar mitos ini, terutama dari mereka yang baru mulai belajar Islam atau dari masyarakat sekitar. Banyak yang merasa bahwa untuk doa diterima oleh Allah, kita harus mengucapkannya dalam bahasa Arab, bahkan meskipun kita tidak memahaminya sepenuhnya. Namun, apakah benar begitu? Fakta, sesungguhnya, doa dalam bahasa Arab memang sangat dianjurkan, terutama doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya, doa-doa dalam sholat atau doa tertentu seperti doa iftitah, doa kunut, dan lain-lain. Namun, itu tidak berarti doa yang dilakukan dalam bahasa selain Arab tidak akan diterima. Islam mengajarkan kita bahwa Allah mendengar segala doa, bahkan yang kita ucapkan dalam bahasa yang kita pahami. Apa yang lebih penting adalah ketulusan hati dan niat kita dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar dan memahami segala bahasa, bahkan yang tidak kita ucapkan dengan kata-kata sekalipun. Jadi, meskipun kita berdoa dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa lain yang kita pahami, doa kita tetap akan didengar oleh Allah. Mitos dan fakta tentang doa dalam Islam. Mitos 1, doa harus dalam bahasa Arab. Mitos. Banyak orang berpikir bahwa doa hanya bisa diterima oleh Allah jika diucapkan dalam bahasa Arab. Misalnya, saat kita berdoa dalam bahasa Indonesia, banyak yang merasa doa tersebut kurang sah atau tidak akan didengar. Mitos ini berkembang di kalangan sebagian orang yang baru belajar agama atau yang belum sepenuhnya memahami bagaimana doa dalam Islam seharusnya dilakukan. Fakta, pada kenyataannya, Islam sangat mendorong umatnya untuk berdoa dalam bahasa Arab, terutama doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, karena itu adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu. Doa seperti yang terdapat dalam sholat misalnya Al-Fatihah, doa kunut, atau doa iftitah memang sebaiknya diucapkan dalam bahasa Arab, karena itu merupakan bagian dari tata cara ibadah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Namun, bukan berarti doa dalam bahasa selain Arab tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar dan tidak terikat pada bahasa tertentu. Yang lebih penting dalam berdoa adalah niat dan ketulusan hati. Jika seseorang berdoa dengan tulus menggunakan bahasa yang dia pahami, seperti bahasa Indonesia, maka doa tersebut tetap akan diterima oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa Dia mendengar doa dari hambanya dalam segala keadaan, dalam berbagai bahasa, bahkan tanpa harus diucapkan dengan kata-kata. Allah memahami segala isi hati umatnya, baik itu dalam bentuk kata-kata ataupun tanpa kata. Doa adalah sarana komunikasi pribadi antara seorang hamba dan Allah. Maka, berdoalah dengan bahasa yang kamu pahami, yang datang dari hati yang tulus dan penuh pengharapan kepadanya. Jangan pernah merasa bahwa doa yang kamu ucapkan tidak akan diterima hanya karena kamu tidak bisa berbahasa Arab dengan baik. Mitos 2, doa hanya bisa dilakukan setelah sholat wajib. Mitos. Mitos ini seringkali terdengar di kalangan umat muslim yang beranggapan bahwa doa hanya sah dilakukan setelah melakukan sholat wajib. Beberapa orang berpikir bahwa jika tidak selesai dengan sholat, mereka tidak boleh berdoa. Hal ini mungkin timbul karena kebiasaan kita yang lebih sering berdoa setelah sholat,
terutama dalam bentuk doa-doa tertentu seperti doa setelah sholat fardu. Fakta: sebenarnya, dalam Islam, doa bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada aturan yang membatasi waktu doa hanya setelah sholat wajib. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa berdoa dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah ibadah." Ini menunjukkan bahwa doa adalah bagian dari kehidupan seorang muslim yang harus dilakukan setiap saat, dalam keadaan apapun. Beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa adalah saat sepertiga malam terakhir, ketika Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta dengan tulus. Waktu-waktu lain seperti antara azan dan iqomah, saat hujan turun, atau ketika sedang berpuasa juga dianggap waktu yang mustajab untuk berdoa. Selain itu, doa juga dapat dilakukan dalam keadaan apapun, baik saat kesulitan maupun dalam kebahagiaan. Misalnya, ketika kita sedang berada dalam masalah atau sedang dilanda musibah, berdoa adalah cara kita untuk memohon pertolongan Allah. Namun, berdoa juga dianjurkan ketika kita sedang merasa bahagia dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Maka, doa dalam Islam tidak terbatas hanya pada waktu-waktu tertentu setelah sholat wajib. Setiap waktu adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk memohon kepada Allah, untuk memohon ampunan, petunjuk, atau sekadar berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan. Mitos 3, jika doa tidak dikabulkan langsung, berarti doa kita tidak diterima. Mitos: banyak orang yang merasa kecewa atau bahkan putus asa ketika doa yang mereka panjatkan tidak dikabulkan segera. Sebagian orang beranggapan bahwa jika doa tidak langsung dikabulkan, maka doa tersebut tidak diterima oleh Allah. Ada juga yang merasa bahwa Allah tidak mendengarnya, atau bahwa doa mereka tidak cukup baik atau kuat untuk dikabulkan. Fakta: sebenarnya, kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Mengetahui dan memiliki rencana yang lebih baik untuk hambanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia tidak hanya mendengar doa, tetapi juga mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Allah mengabulkan doa sesuai dengan hikmahnya yang sempurna, yang tidak selalu sejalan dengan apa yang kita harapkan. Ada beberapa alasan mengapa doa mungkin tidak langsung dikabulkan. 1. Waktu yang lebih baik. Allah mungkin menunda pengabulan doa karena waktu yang terbaik untuk kita belum tiba. Ada saat-saat tertentu yang lebih baik untuk mengabulkan doa kita. 2. Hikmah yang lebih besar. Allah bisa jadi menunda doa kita untuk memberi kita sesuatu yang lebih baik di masa depan, atau untuk melindungi kita dari bahaya yang tidak kita ketahui. 3. Menghindarkan musibah. Terkadang Allah tidak mengabulkan doa kita karena Dia ingin menyelamatkan kita dari musibah yang mungkin datang dari pengabulan doa tersebut. Selain itu, terkadang Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang tidak kita harapkan, yaitu dengan memberi kita jalan keluar yang lebih baik atau mengirimkan seseorang untuk membantu kita. Doa yang kita panjatkan bisa jadi tidak dijawab dalam bentuk yang kita inginkan, namun Allah menjawabnya dengan caranya yang lebih baik. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadits, Allah akan mengabulkan doa dengan 3 cara. Mengabulkan doa tersebut secara langsung, menunda pengabulan doa sampai waktu yang tepat, mengganti doa dengan sesuatu yang lebih baik, atau menghindarkan kita dari keburukan yang lebih besar. Mitos 4, doa harus menyebutkan nama Allah dengan lengkap di setiap doa. Mitos: ada anggapan bahwa dalam berdoa, kita harus menyebutkan nama-nama Allah secara lengkap, termasuk semua Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Jika tidak, doa kita dianggap kurang sempurna atau tidak akan diterima. Fakta: memang benar bahwa sangat dianjurkan untuk menyebutkan nama-nama Allah dalam doa, khususnya nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna. Hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengingatkan kita akan kebesarannya. Misalnya, ketika kita berdoa meminta pertolongan, kita bisa menyebut nama Allah yang Maha Penolong, yaitu Al-Mala, atau ketika memohon ampunan, kita bisa menyebut nama Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Namun,
Itu bukan syarat mutlak dalam berdoa. Yang lebih penting adalah niat dan ketulusan hati kita dalam berdoa. Jika kita berdoa dengan tulus kepada Allah, meskipun tanpa menyebutkan nama-namanya secara lengkap, doa tersebut tetap sah dan diterima olehnya. Yang paling utama adalah kita berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepadanya, bukan sekadar karena mengikuti formula atau lafaz tertentu. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya mengajarkan doa yang sederhana, seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ashaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Doa ini tidak mengandung nama Allah yang panjang-panjang, namun tetap mencakup permohonan yang tulus dan penuh harapan. Mitos 5, doa harus sangat panjang agar diterima. Mitos. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa untuk doa kita diterima, doa tersebut harus sangat panjang dan berlarut-larut. Ada anggapan bahwa semakin panjang doa, semakin besar kemungkinan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Fakta. Dalam Islam, tidak ada kewajiban atau aturan bahwa doa harus panjang. Justru, panjangnya doa tidak menjamin doa tersebut akan dikabulkan. Yang terpenting dalam berdoa adalah ketulusan hati dan niat yang datang dari dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memandang kualitas doa daripada panjangnya lafaz. Doa yang pendek tetapi dilakukan dengan penuh ketulusan dan keyakinan lebih berarti daripada doa yang panjang namun hanya diucapkan tanpa penghayatan. Nabi Muhammad SAW pun memberikan contoh doa yang sangat sederhana namun penuh makna, seperti doa yang biasa kita ucapkan setiap selesai sholat, Rabbikfirli, ya Allah, ampunilah aku. Doa ini pendek, namun sangat dalam maknanya dan sangat powerful jika dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa doa tidak perlu bertele-tele, karena Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Jadi, meskipun doa panjang bisa jadi lebih menyentuh, bukan berarti doa yang singkat tidak diterima. Yang paling penting adalah berdoa dengan hati yang penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Mitos 6, doa bisa mengubah takdir. Mitos. Sebagian orang berpendapat bahwa doa dapat sepenuhnya mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya, jika kita berdoa untuk mengubah suatu kondisi yang sudah ditentukan, kita berpikir bahwa doa akan menghapus takdir tersebut. Fakta. Doa memang merupakan sarana yang sangat penting dalam Islam, namun doa tidak mengubah takdir secara langsung. Takdir adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak sebelum kita lahir. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan doa sebagai bagian dari takdir itu sendiri. Doa bukanlah sesuatu yang mengubah takdir, tetapi doa adalah jalan untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa takdir sudah tertulis dan merupakan bagian dari rencananya yang sempurna. Namun, Allah juga memberikan kita kebebasan untuk berdoa dan berusaha. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa dapat menghindarkan kita dari takdir buruk yang telah ditentukan. Dengan doa, kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki nasib kita, dan Allah dengan rahmatnya akan memberikan jalan yang lebih baik. Allah tidak pernah membiarkan doa kita sia-sia. Doa adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan memohon kepadanya agar diberikan yang terbaik dalam hidup ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, doa bisa saja tidak mengubah takdir secara langsung, tetapi bisa mengarah pada perubahan yang lebih baik dan melindungi kita dari keburukan yang tidak kita sadari. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang lebih baik tentang doa. Yuk, sebelum kita tutup video ini, mari bersama-sama kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.